Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Di awal perjumpaan kita pada sore yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah Azza wa Jalla, Allah yang telah memberikan kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat merasakan bulan puasa tahun 1444. Juga salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh Rasulullah yang telah membawa kita dari alam kebodohan sampai ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Juga kepada al dan sahabat beliau sekalian yang seiring bahu sayup langkah demi menegakkan kalimatul haq, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penghormatan kami kepada imam-imam masjid An-Nasru, juga penghormatan kami kepada pengurus masjid An-Nasru, juga kepada seluruh hadirin wal hadirat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah. Pada sore hari ini kita telah memasuki di hari yang kedua daripada bulan Ramadan tahun 1444. Semua itu adalah karunia daripada Allah. Dalam bulan Ramadan terdapat berbagai fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, dan juga di bulan Ramadan terdapat berbagai hikmah-hikmah yang Allah ciptakan di bulan Ramadan yang tidak Allah ciptakan di bulan-bulan yang lain. Salah satu hikmah di bulan Ramadan, salah satu fadilah di bulan Ramadan, Allah menjadikan di bulan Ramadan satu malam yang tiada Allah jadikan di bulan-bulan yang lain, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang siapa saja orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar, maka ibadah tersebut cukup untuk seumur hidupnya. Karena satu malam di malam Lailatul Qadar sama seperti 1000 malam di bulan-bulan yang lain. Juga Allah berfirman, Allah pernah Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan beliau beriman kepada Allah. Makna iman kepada Allah, beliau meyakini segala sifat-sifat Allah, apakah itu wujud, qidam, baqa, dan sifat-sifat Allah yang lainnya itu adalah sifat Allah. Wahtisaban,
dan beliau hanya mengharapkan pahala balasan daripada Allah. Yang maknanya beliau tidak mengharapkan pujian daripada manusia. Beliau tidak mengharapkan balasan daripada manusia-manusia yang lain, tapi hanyalah balasan daripada Allah. Maka orang tersebut ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah, dosa yang telah dia kerjakan dahulunya. Ulama mentafsirkan dalam hadis tersebut, dosa-dosa yang Allah ampuni hanyalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kalau seseorang yang pernah mengerjakan dosa-dosa besar, itu ada taubat nasuha, taubat khusus untuk menghapuskan dosa tersebut. Beliau hanya harus menyesali segala dosa-dosa yang telah beliau kerjakan. Juga meyakini tidak akan mengerjakan dosa-dosa itu ke depannya. Maka dengan sebab demikian Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang besar. Tapi walaupun Allah mengampuni dengan sebab berpuasa tersebut dosa-dosa kecil, kita jangan anggapkan remeh dosa kecil ini. Karena boleh jadi dosa yang kecil yang sebiji zarah kita kerjakan, boleh jadi dengan dosa tersebut kita dimasukkan oleh Allah dalam nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh sangat dengan demikian, kita jangan anggap remeh dengan dosa kecil, dan juga kita taubat dengan dosa besar yang telah kita kerjakan dahulunya. Di antara hikmah-hikmah yang terdapat di bulan Ramadan, salah satu hikmahnya, Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan yang tidak Allah wajibkan di bulan-bulan yang lain. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan puasa bulan Ramadan yang Allah tidak wajibkan di bulan-bulan yang lain, dikarenakan mulianya bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Oleh sebab karena Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan, puasa tersebut dapat mendidik kita untuk bisa merasakan perasaan orang lain yang mungkin dahulunya kita belum pernah merasakan bagaimana rasanya kelaparan selain daripada bulan Ramadan. Yang bulan-bulan yang lain kita belum pernah merasakan bagaimana rasanya kehausan. Sekarang datangnya bulan Ramadan, Allah mewajibkan puasa di bulan ini. Maka oleh karena demikian, kita bisa merasakan bagaimana kelaparan, bagaimana rasanya kehausan. Dengan sebab demikian, kita bisa membanding-bandingkan bagaimana kelaparan orang yang tiada makanan, bagaimana kehausan orang yang tiada minuman. Bahkan perbandingan tersebut, kelaparan yang kita lapar karena sebab kita berpuasa, tidak ada batas waktunya. Kelaparan kita ada batas waktunya sampai azan dikumandangkan. Selepas azan dikumandangkan, kita bisa makan makanan yang melezatkan. Kita bisa minum minuman yang menyegarkan. Tapi kelaparan orang yang tiada makan, kehausan orang yang tiada minum, mereka tidak ada batas waktu. Boleh jadi mereka kelaparan tak kalah pagi. Boleh jadi mereka kelaparan tak kalah siang. Boleh jadi mereka kelaparan tak kalah sore. Karena mereka bukan kelaparan karena berpuasa, melainkan mereka kelaparan karena mereka tiada makanan dan minuman. Maka oleh karena demikian, tergeraklah hati kita. Karena kita pernah merasakan bagaimana rasanya orang kelaparan, bagaimana rasanya orang kehausan. Tergerak hati kita untuk menginfakkan sebahagian harta-harta kita kepada orang yang tiada makanan,
kepada orang yang tiada minuman. Itu salah satu daripada hikmah yang terdapat di bulan Ramadan yang tiada terdapat di bulan-bulan yang lain. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan mengajarkan kita bagaimana konsisten kita dengan waktu. Bagaimana cara kita untuk menjaga waktu kita. Karena waktu kasayf, waktu itu bagaikan pedang. Kalau pedang tersebut kita bisa memakainya dengan baik-baik, kalau pedang tersebut bisa kita pakaikan pedang tersebut di jalan yang benar, maka pedang tersebut akan berguna bagi kita. Sebaliknya, kalau pedang tersebut tidak bisa kita pergunakan dengan baik, maka pedang tersebut akan merusak tubuh kita. Begitu pula dengan waktu. Kalau waktu tersebut kita bisa mempergunakan dengan sebaik-baiknya, kita yang mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur kita, maka waktu itu akan berguna bagi kita dan akan bermanfaat bagi kita semua. Sebaliknya kalau waktu tersebut tidak bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, maka waktu itu bagaikan racun bagi kita. Itulah Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menjaga waktu dengan baik. Salah satu bulan Ramadan yang Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjaga waktu. Salah satunya adalah kita makan sahur di waktu sahur. Batas waktu yang Allah jadikan waktu sahur itu adalah sampai terbitnya matahari ataupun azan dikumandangkan. Kalau seseorang makan di waktu sahur, pas waktu azan sudah dikumandangkan, ataupun pas waktu matahari sudah terbit, maka puasanya dianggap batal, ataupun puasanya tidak sah. Itu salah satu daripada Ramadan mengajarkan kita untuk menjaga waktu kita. Sebagaimana Allah telah menerangkan dalam ayatnya, wa kulu, makanlah, washrabu, dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sehingga terbitlah fajar. Sampai daripada terbitnya fajar, tiada lagi makan, tiada lagi minuman, langsung kita masuk dalam keadaan berpuasa. Maka oleh karena demikian, kemudian yang ketiga, puasa juga mendidik kita penuh dengan kesabaran. Cara kita bersabar dalam berpuasa. Kemudian yang keempat, kita dididik bagaimana melawan hawa nafsu kita. Kita menahan makanan, kita menahan minuman, dan juga menahan istri-istri kita. Padahal istri tersebut, makanan tersebut, minuman tersebut, semuanya halal bagi kita. Itulah salah satu daripada ajaran yang diajarkan di bulan Ramadan yang tidak diajarkan di bulan-bulan yang lain. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil daripada pidato saya singkat pada sore yang berbahagia ini, di bulan Ramadan kita jaga bulan ini dengan sebaik-baik mungkin. Kita pergunakan waktu di bulan Ramadan hanyalah untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.